Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer Akademi kita. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja paling menantang di dunia hukum modern. Apalagi kalau bukan hukum cyber dan telematika. Spesifiknya, kita bakal bedah tuntas soal data forgery atau pemalsuan data digital. Nah, materi pembelajaran online ini emang dirancang khusus ya sebagai referensi berbobot buat teman-teman mahasiswa hukum atau siapapun pembelajar hukum yang lagi mendalami anatomi kejahatan cyber, baik dari kacamata teori maupun hukum positif. So, yuk langsung kita mulai aja. Oh iya, sebelum kita melangkah lebih jauh, sedikit info nih. Materi keren yang bakal kita bedah hari ini disusun dan dikurasi langsung oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum, ALS. Modul pengajaran ini dibangun pakai literatur akademik yang ketat, jadi kalian nggak perlu ragu. Fondasi ilmiahnya udah pasti kuat banget dan sangat relevan sama praktek peradilan kita sekarang. Oke, agenda kita simpel kok hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar kejahatan siber, lanjut ke teori data forgery, pengaturan di UU ITE, lalu yang paling seru, pembuktian tindak pidana siber. Terakhir, pastinya ada daftar pustaka dan satu pertanyaan diskusi akademik buat kalian. Masuk ke bagian pertama, pengantar kejahatan siber. Gini, kejahatan itu sekarang udah pindah arena, dari jalanan fisik ke jaringan kabel optik. Hukum pastinya harus ikut adaptasi kan? Kalau kita merujuk ke standar internasional, kayak konvensi dari Council of Europe, kejahatan cyber tuh wajahnya banyak banget. Ada illegal access alias penyusupan, terus data and system interference, yang intinya merusak data atau melumpuhkan sistem. Nah, fokus kita hari ini ada di kategori keempat, yaitu computer-related forgery atau pemalsuan lewat komputer. Kita harus taruh data forgery di peta ini biar tahu persis binatang apa sih yang lagi kita hadapi. Lanjut ke bagian kedua. Teori data forgery. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya memalsukan sesuatu kalau wujud fisik kayak kertas atau tintanya aja nggak ada? Secara literatur, data forgery itu intinya adalah kejahatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting di internet, kayak web database institusi gitu. Tujuannya apa? Biar data itu seolah-olah otentik. Jadi si pelaku ini mengotak-atik kode digital sedemikian rupa, sampai korban ngira, wah ini dokumen asli nih. Padahal yang mereka lihat di layar tuh murni kepalsuan hasil rekayasa algoritmik. Cerdik tapi bahaya banget kan? Dr. Sahat Marulite Situmeang dalam bukunya yang berjudul Cyber Law membedah perbuatan ini dengan sangat detail. Menurut beliau, tindakan memalsukan itu nggak cuma sekedar memasukkan atau mengubah data loh, bahkan menghapus atau cuma menyembunyikan sebagian data komputer aja, kalau niatnya buat nipu, itu udah masuk radar kriminalisasi dalam hukum pidana kita. Jadi, sekadar nyembunyiin data biar maknanya berubah, itu udah forgery namanya. Dan ini benar-benar nyambung sama apa yang dibilang sama pakar hukum kita yang lain, Bapak Dik M. Arif Mansur. Beliau pakai istilah yang pas banget, scriptless document atau dokumen tanpa wujud kertas. Jadi, kejahatan ini tuh murni unauthorized alteration, perubahan tanpa hak, atas dokumen scriptless ini di internet. Teori ini ngingetin kita bahwa di era sekarang nilai pembuktian itu nggak lagi bergantung pada wujud fisiknya, tapi pada integritas data elektronik itu sendiri. Masuk ke bagian ketiga, pengaturan dalam UU ITE. Teorinya udah jelas tajam ya, tapi praktiknya di hukum positif kita gimana nih tuh? Nah, mari kita bedah pasalnya. Buat teman-teman calon jaksa atau advokat, ini wajib banget dikuasai. Unsur pidana pasal 35 UU ITE. Syarat pertama, harus ada mens rea alias niat jahatnya, dengan sengaja dan tanpa hak. Perbuatannya apa? Bisa manipulasi, penciptaan, perubahan, atau penghilangan. Objeknya jelas ya, informasi atau dokumen elektronik. Dan unsur terakhir yang jadi nyawanya. Tujuannya harus biar dokumen itu dianggap seolah-olah data otentik. Kalau kelima unsur ini tembus, boom, sah deh tindak pidana data forgery terjadi di mata hukum. Tapi tentu aja, larangan tanpa sanksi kan cuma sekedar imbauan ya. Makanya, ancaman pidana buat pelanggaran pasal 35 tadi secara spesifik diatur di pasal 51 ayat 1 UU ITE. Nggak main-main loh, ancaman hukumannya tuh penjara yang lama dan denda yang super besar. Ini nunjukin betapa kejahatan ini ngancam banget buat kepercayaan sistem ekonomi dan administrasi digital di negara kita. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Dan jujur aja, ini wilayah yang paling bikin putar otak. Pembuktian tindak pidana cyber. Gimana cara kita bawa ini ke ruang sidang? Sadar nggak sih kalau kita tuh lagi ada di tengah-tengah revolusi sistem peradilan? Dulu, pasal 184 KUHP cuma ngakuin saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Buat tahun 80-an, ini cukup banget. Tapi sekarang,
Pasal 5 UU ITE muncul buat mecah kebuntuan itu. Pasal ini secara tegas bilang kalau informasi elektronik, dokumen elektronik, sampai hasil cetaknya, itu semua alat bukti hukum yang sah. Ini dia jembatan emas dari hukum konvensional ke dunia virtual. Walaupun udah diakui sah, tantangan praktisnya tuh raksasa. Data digital itu rapuh banget loh. Beda sama pemalsuan tanda tangan basah di kertas yang ninggalin jejak fisik, pelaku pemalsuan digital bisa aja ngilangin semua jejak cuma dengan mencet tombol delete. Makanya, literatur yang kita pelajari sangat menyoroti masalah chain of custody atau rantai penjagaan alat bukti. Kalau aparat nggak pakai standar digital forensik yang super ketat pas nyita hard disk atau server, alat bukti itu gampang banget mental di pengadilan gara-gara integritas datanya diragukan. Terus gimana caranya biar dokumen elektronik ini bisa disetarakan sama alat bukti surat? Gini, kalau sebuah sistem komputer udah tersertifikasi oleh badan berwenang, hasil printout dari sistem itu otomatis bisa dipercaya keotentikannya secara hukum. Nah, sertifikasi inilah yang nyulap rentetan angka digital jadi alat bukti surat yang formal dan mengikat. Ujung-ujungnya semua balik lagi ke satu hal. Mampukah jaksa ngebangun argumen logis yang bikin hakim yakin 100%? Bagian kelima. Daftar pustaka dan referensi. Sebagai referensi, tim penyusun ALS ini banyak merujuk pada pemikiran-pemikiran keren. Ada Dr. Sahat Maruli soal dasar-dasar hukum siber, analisis mendalam Profesor dan Rifanto Budijanto tentang kedaulatan data, sampai pandangan tajam Dik-Dik M. Arif Mansur soal karakter kejahatan siber. Buku-buku ini adalah referensi wajib, jadi saya sangat menyarankan kalian buat langsung baca bukunya biar insight hukum kalian makin tajam. Dan terakhir bagian keenam, pertanyaan diskusi akademik. Ingat materi ini adalah bahan pembelajaran yang bisa kalian akses kapan aja, jadi rasanya kurang nendang kalau saya nggak ngasih tantangan intelektual buat kalian. Coba pikirin ini baik-baik. Mengingat rentannya data digital dimanipulasi tanpa sisa jejak fisik, menurut kalian perlu nggak sih kita memperbarui KUHP? Spesifiknya buat mewajibkan standar digital forensics yang kaku dan baku dalam setiap pembuktian pasal 35 UU ITE? Pertanyaan ini nggak ada jawaban gampangnya, karena ini murni benturan antara teori keadilan, hukum acara, dan batas kemampuan teknologi. Gimana menurut kalian? Bawa obrolan ini ke kelas, bahas sama dosen, atau obrolin di kelompok studi hukum kalian? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi Explainer Akademik Online ini dengan fokus. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kasus hukum berikutnya ya.